Wartawan, pewarta, atau jurnalis adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam media cetak, elektronik, maupun online. Lantas bagaimana sebenarnya kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap wartawan dalam melakukan tugas-tugasnya? Untuk mengetahuinya, kita telah terhubung melalui Zoom dua orang narasumber untuk membahas pentingnya kompetensi wartawan. Kita sapa langsung Syahrir, Ketua DKP PWI Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak Syahrir. Selamat pagi menjelang siang, Bung Rafiq. Ya, baik. Selain itu juga telah berhadir di Zoom Ibu Khairia Lubis, selaku Kabid Divisi Diklat IJTI Sumatera Utara. Selamat siang, Bu Khairia. Ya, siang Bang Rafiq. Ya, baik, untuk melaksanakan tugasnya, langsung saja pertanyaan pertama, untuk melaksanakan tugasnya para wartawan di lapangan, pentingkah kompetensi bagi seorang wartawan? Kepada Pak Syahrir. Ya, begini, Bung Rafiq. Sebenarnya kalau kita mau jujur, wartawan itu adalah profesi. Jadi orang yang melaksanakan tugas-tugas kewartawanan menurut Undang-Undang 40, Undang-Undang Pers itu memang orang yang harus memahami tugas-tugas jurnalistik. Itu yang pertama. Artinya, wartawan kata undang-undang itu adalah orang yang secara teratur melaksanakan tugas-tugas jurnalistik. Bagi mereka yang membranding dirinya adalah sebagai wartawan, tapi tidak melaksanakan tugas-tugas jurnalistik, yaitu pura-pura wartawan atau perasaan wartawan. Itu rohnya, roh kewartawanan itu. Yang kedua, memang saya menarik terkait dengan kompetensi ini. Kadang-kadang kita ingin mengukur seseorang yang memang memiliki profesi profesional itu bagaimana. Makanya lahirlah uji kompetensi wartawan bagi teman-teman PWI. Dan mungkin bagi teman-teman IJTI mengambil istilah uji kompetensi jurnalistik, jurnalis. Jadi ini sama, rohnya sama. Semangatnya adalah semangat Piagam Palembang untuk meningkatkan, mengukur kualitas profesional para wartawan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin menjaga agar terhindar dari penyalahgunaan profesi. Karena ini kaitannya terkait dengan orang yang membranding dirinya sebagai wartawan, tapi tidak melaksanakan tugas-tugas wartawan. Makanya uji kompetensi wartawan itu menjadi alat ukur bagi seorang wartawan untuk melaksanakan tugas kewartawanan. Itu yang pertama. Yang kedua begini lagi, kadang-kadang kita dibingungkan dengan istilah-istilah UKW atau UKJ ini. Sebenarnya UKW atau UKJ ini itu adalah parameter mengukur, bukan syarat menjadi wartawan. Kadang-kadang kita dibingungkan, kata undang-undang, siapapun berhak menjadi wartawan. Siapapun berhak mendirikan perusahaan pers, turunannya adalah wartawan. Kalau syarat, itu misalnya saya mau bekerja di TVRI sebagai wartawan. Syaratnya kan harus punya KTP, harus domisili Medan, harus cakap dan segala macam. Kalau UKW ini tidak, kita ukur. Jadi orang yang sudah menjadi wartawan dulu, baru kita ukur. Makanya per 6 bulan, kalau yang bersangkutan itu memang dianggap belum mencapai taraf ukuran standarisasi wartawan, kita minta untuk melakukan proses ulang lagi. Jadi kadang-kadang ada orang melihat sesuatu ini, ya syarat untuk melakukan peliputan itu harus UKW, tidak seperti itu. Makanya kalau saya melihatnya begini, ibarat kita sudah naik sepeda motor, bisa kita naik sepeda motor, tapi belum punya SIM. SIM itulah UKW. Jadi kalau naik sepeda motor siapapun bisa. Jadi ketika ada polisi bertanya, apakah Anda punya SIM tidak? Ya mereka akan menilainya. Tapi kalau kita sudah punya sertifikat kompetensi, siapapun kalau memang kita tidak menyalahi aturan, kita sudah mengikuti uji kompetensi wartawan, kemudian kita sudah mengikuti kode etik jurnalistik sesuai aturannya, nggak perlu takut sebagai wartawan. Ini yang kadang-kadang kita dibingungkan. Orang mengklaim dirinya wartawan, tapi tidak memiliki kompetensi. Dan sekarang ini memang bulannya nih, menjelang puasa, menjelang Lebaran, ini orang-orang yang menyaru sebagai wartawan, orang-orang yang perasaan wartawan akan tumbuh subur. Jadi kalau di Medan Sumatera Utara itu bukan musim durian saja. Menjelang Lebaran ini, profesi wartawan itu
akan banyak ditempelkan ke badan orang hanya untuk sesuatu yang sifatnya kadang-kadang ini yang membuat kita malu. Saya pikir itu Bung Rafiq sementara. Nah, baik Pak Syahri, tadi dikatakan bahwa penting ujian kompetensi ini bagi para wartawan. Tapi untuk selama ini, apakah sudah seluruh wartawan khususnya di Sumatera Utara telah memiliki yang namanya ujian lulus kompetensi tersebut, Pak Syahri? Nah, ini kita luruskan lagi, bukan ujian. Kalau syarat sekolah itu misalnya kita ujian untuk naik kelas. Soal-soalnya itu kan bisa macam-macam. Bahkan muridnya bahkan bisa nggak tahu itu. Tapi kalau uji, ini apa yang kita lakukan gitu. Jadi proses melakukan uji kompetensi ini mengukur aktivitas dia. Kalau memang wartawan televisi misalnya, kemampuan dia menulis, kemampuan dia untuk melakukan editing gambar, dan kemampuan aktivitas terhadap narasumber, itu menjadi sebuah catatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang posisi uji kompetensi ini yang bersangkutan terkait dengan apakah seluruh wartawan di Sumatera Utara ini sudah ikut uji kompetensi atau segala macam. Secara persentase belum sampai 50%. Tapi kita agak dibingungkan dengan berapa jumlah wartawan. Kalau saya ditanya berapa jumlah wartawan, ini sama banyaknya dengan jumlah yang listrik yang beredar di kota Medan itu. Nggak bisa diukur, unlimited jumlahnya yang mengklaim dirinya wartawan. Tapi kalau memang kita mengukur berapa wartawan sudah memiliki kompetensi, silakan googling di websitenya Dewan Pers, di situ tertera Hairiah misalnya. Hairiah ini akan terukur sebagai wartawan yang sudah memiliki kompetensi. Jadi bagi kami adalah mereka-mereka yang sudah memiliki sertifikasi UKW atau UKJ, ya kompetensinya sudah memiliki standar minimal. Karena dia diukur oleh para asesor yang memang sudah mumpuni di bidangnya. Jadi nggak sembarangan orang. Makanya dalam proses UKW itu ya banyak yang belum kompeten. Tapi kita sarankan Anda belajar lagi gitu. Bagaimana manajemen redaksional itu Anda pahami secara utuh. Mulai dari membuat berita, check and recheck dan segala macam. Ya, baik Pak Syahril, mungkin kita bisa beralih ke Bu Khairia ya. Bagaimana menurut pandangan Ibu pentingnya kompetensi gini bagi para wartawan, Bu Khairia? Ya, oke, Bang Rafiq. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Syahril tadi, ya bahwa memang uji kompetensi untuk jurnalis, kemampuan ya, standar profesi jurnalis itu banyak tercoreng karena beberapa ulah yang tugas jurnalistik gitu. Nah, makanya dengan adanya uji kompetensi ini ada standar gitu yang dibuat sehingga semua wartawan kalau dia bisa dikatakan wartawan dia harus menjadi kompeten gitu melalui uji kompetensi itu gitu. Jadi di sana kan nanti akan ada banyak ya materi-materi yang akan diujikan gitu ya tentang kode etik jurnalistik gitu yang selama ini barangkali banyak wartawan yang mengaku-ngaku wartawan itu tidak tahu bahwa ada loh etika jurnalis gitu. Kalau sehingga tidak membuat malu gitu. Itu yang seperti disampaikan oleh Bang Syahril tadi. Nah, kemudian juga ada undang-undang pers gitu yang wartawan itu harus tahu gitu bagaimana haknya, bagaimana peraturannya sebagai wartawan. Jadi semua profesi yang dikerjakan oleh wartawan ini ada undang-undang dan etika yang mengaturnya gitu. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Nah, jadi dengan adanya uji kompetensi ini semua wartawan itu yang memang berprofesi menjadi wartawan itu memang harus tahu gitu bagaimana dia sebagai wartawan itu standarnya itu seperti apa. Nah, itulah dia yang diuji di dalam UKJ gitu. Nah, selain kode etik jurnalistik, undang-undang pers ya, ada banyak yang lainnya yang diuji itu misalnya ada jejaring, kemudian juga manajemen redaksinya gitu, bagaimana dia membuat berita dengan baik, standarnya, penggunaan bahasa,
gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi nggak sembarangan ya gitu untuk bisa jadi wartawan gitu. Kalau misalnya selama ini kan banyak orang yang udahlah misalnya dia nggak ada punya pekerjaan, kemudian dia coba-coba buat media gitu ya. Sebenarnya tidak bisa seperti itu gitu. Ada peraturannya dan inilah yang sedang diatur oleh Dewan Pers gitu ya untuk membenahi supaya yang menjadi mempunyai profesi wartawan itu memang benar-benar yang memang tahu bagaimana peraturan ini menjadi wartawan. Nah, Itu Mas kepada Raffi. Bu Khairia, apakah para wartawan yang telah melakukan kompetensi masih mendapatkan pelatihan lagi agar nantinya lebih giat atau lebih dapat mengetahui pengetahuan tentang wartawan seperti tadi disebutkan yaitu kode etik begitu? Iya benar gitu. Jadi kalau misalnya eh, untuk mengikuti UKJ itu pasti ada pelatihannya dulu sebelumnya gitu ya. Dilatih selama 1 hari gitu pra UKW atau pra UKJ namanya untuk diberitahukan ini loh menjadi wartawan profesional tuh seperti ini standarnya. Diajari tentang kode etik, jurnalistik, juga undang-undang pers. Nah, selama ini mungkin sudah melakukan profesinya tapi tidak paham tentang itu. Nah, jadi ada pelatihan dulu sebelumnya, baru kemudian dilakukan uji kompetensi itu sendiri. Nah, di uji kompetensi itu sebenarnya bukan yang baru 1 hari disaringkan itu saja yang diuji ya, tapi pengalamannya selama berapa tahun gitu dia menjadi jurnalis itu diuji gitu. Apakah selama ini yang dilakukannya sudah sesuai gitu ya dengan kode etik dan undang-undang dengan standar kualitas yang sudah ditentukan oleh peraturan di UKJ itu gitu. Nah, nanti dari situ akan dinilai apakah dia menjadi kompeten atau tidak gitu. Seperti itu, Bang Rafiq. Ya, Bu Khaira, tadi kan dapat dikatakan telah melakukan yang namanya pelatihan-pelatihan kepada para wartawan. Mungkin bisa disebutkan pelatihan-pelatihan seperti apa yang telah dilakukan, baik dari pihak IJTI kepada wartawan agar dapat melakukan yang namanya uji kompetensi. Ya, oke. Kalau di IJTI kita biasa ya melakukan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan dunia televisi gitu ya, tentang penyiaran gitu. Kemudian kita juga sharing-sharing juga gitu ya kalau kita ada pertemuan, kita sharing-sharing sesama jurnalis televisi bagaimana pengalaman-pengalaman kita ketika melakukan peliputan gitu. Nah, kalau untuk menuju uji kompetensi, pelatihan-pelatihan yang dilakukan ya tentang bagaimana menjadi jurnalis yang profesional itu gitu, bagaimana kode etik jurnalistik, bagaimana undang-undang pers gitu, bagaimana perkembangan dunia pertelevisian gitu saat ini khususnya untuk di televisi seperti itu. Ya, baik, mungkin kita bisa beralih kepada Pak Syahrir. Apakah dan menurut pantauan Pak Syahrir di lapangan, para wartawan yang memiliki kompetensi memiliki perbedaan mungkin dalam melaksanakan tugas jurnalistik dari para wartawan yang tidak memiliki kompetensi juga lainnya? Ya begini, secara umum kalau ukurannya adalah orang, kalau diukur secara parameter, memang kita agak repot. Tapi setidaknya begini, teman-teman yang sudah melalui UKW atau UKJ, ini biasanya secara kualitas liputan, ini akan nampak terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ini dilakukan, kalau misalnya pembandingnya adalah teman-teman yang belum mengikuti uji kompetensi. Saya pikir begini, persoalan mengikuti uji kompetensi ini kan perkara kesempatan dan perkara nawa itu si wartawan untuk mengikuti uji kompetensi ini. Kalau memang kita ukur apakah yang bersangkutan yang kompeten yang sudah bersertifikat UKW dan belum yang bersertifikat UKW ini pasti lebih bagus yang sudah bersertifikat, bukan menjadi alat ukur itu. Tapi setidaknya UKW ini bisa membranding, bisa menggarisbawahi bahwasanya si wartawan itu sudah memiliki standar minimal. Standar minimal ini kita anggap penting karena di UKW itu diukur semuanya. Prosesnya ini dari A sampai Z terkait dengan dunia kewartawanan. Kita punya tingkatan-tingkatan. Ada muda,
ada untuk wartawan mungkin di lapangan, ada media untuk redaktur, editor, kemudian ada utama untuk penanggung jawab setingkat pemret atau kepala biro, apa namanya istilah-istilah ini. Jadi dalam parameter ini menjadi catatan kita bahwasanya setidaknya teman-teman yang sudah memiliki kompetensi, dia akan menyadari pentingnya kode etik itu karena di situ rohnya. Etika ini kan menjadi roh bagi wartawan untuk melaksanakan tugas. Terkhusus untuk teman-teman penyiar televisi, radio ini kan ada lagi tambahan Undang-Undang 32-nya, undang-undang terkait dengan penyiaran. Kemudian untuk teman-teman online ini mereka juga harus memahami Undang-Undang ITE. Jadi hal-hal seperti ini menjadi catatan penting bagi kita bahwasanya proses pelatihan yang dilakukan IJTI misalnya, PWI juga melakukan itu. Apa yang kita pentingkan? Yang kita pentingkan adalah proses perkembangan regulasi aturan itu, mereka harus paham. Dengan pola undang-undang lama, Undang-Undang 11, dengan Undang-Undang 40, ini sudah berbeda jauh. Jadi kita harus update. Situasi ini yang menjadikan wartawan itu jangan merasa, oh saya wartawan senior, nggak perlu UKW, nggak perlu UKJ. Saya pikir ini penting. Ini adalah alat ukur. Jadi contohnya begini, timbangan saja, timbangan itu kan diuji tera setiap sekian tahun sekali. Kemudian juga bagi kendaraan yang pickup misalnya, itu kan ada diuji, diukur kadar mesinnya bagaimana, kadar suaranya segala macam. Masa kita wartawan nggak mau diukur? Ini juga penting. Makanya menjadi wartawan ini sebenarnya kalau ditarik tadi, saya juga sepakat. Ini jangan karena orang-orang tidak punya pekerjaan, kemudian pada akhirnya menjadi wartawan. Nggak sederhana itulah. Kami ingin meningkatkan harkat dan martabat para wartawan, para jurnalis yang melakukan aktivitas jurnalistik. Kadang-kadang kita lebih banyak orang yang mencemehkan profesi wartawan ketimbang orang yang memuja-muji. Tapi kami sah saja. Kami anggap itu menjadi tuntutan kami. Kami anggap itu menjadi tanggung jawab moral kami untuk menyampaikan informasi. Tugas kami menyampaikan informasi. Pesan-pesan ini disampaikan kepada masyarakat. Yang menilai silakan masyarakat. Kita jangan justifikasi bahwasanya wartawan itu seakan-akan polisi, wartawan awal itu seakan-akan jaksa, yang seakan-akan ketika berhadapan dengan narasumber, seakan-akan hanya kita saja yang benar. Jadi itu yang harus kita geser, itu yang harus kita sadarkan. Apalagi posisi saya adalah Dewan Kehormatan. Jadi tugasnya adalah lebih cenderung pada etik. Jadi ketika etika wartawan ada pengaduan segala macam, kita akan kaji ini. Sudah lolos atau sudah terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita jaga. Kami sebenarnya tidak mau dijaga orang, wartawan. Tapi kita berharap, ayo kita jaga diri sendiri. Kami jaga itu. Teman-teman IJTI menjaga dengan aturan mereka yang pada prinsipnya roh dasarnya itu adalah Undang-Undang Pers. Kami juga dengan roh PWI-nya menjaga dengan PDPRT yang pada prinsipnya adalah supaya masyarakat melihat dunia kewartawanan itu menjadi sesuatu yang memang memberikan betul-betul lah, kalau dulu istilahnya ratu dunia, yang sumber informasi segala macam, itulah yang akan kami jagakan. Sekarang ini kita berhadapan dengan persoalan baru, persoalan medsos. Kalau ditarik diukur lagi, medsos ini kalau ada 10 orang masyarakat yang percaya medsos itu lebih dari setengah. Ini menjaga marwah roh ini yang harus kami pertahankan. Kenapa? Kecepatan mereka. Tapi kami punya keakuratan modal kami. Akurat kami itu adalah dengan proses kode etik, check and recheck. Jadi lagi-lagi sampai hari ini kami menganggap informasi yang disampaikan oleh media massa itu punya nilai keakuratan yang tinggi. Punya nilai validasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau teman-teman televisi misalnya, kalau selain suara, narasi, dia akan ada cek gambarnya lagi. Jadi nggak sembarangan. Memang persoalan-persoalan seperti ini yang lebih banyak dihadapi di luar dari teman-teman penyiaran, lembaga penyiaran ini. Kalau memang wartawan elektronik ini kan seakan-akan ini kan susahlah orang menyaruh dirinya sebagai
wartawan jurnalis gadungan TVRI, Dai TV atau segala macam. Tapi kalau online segala macam, ini orang hanya berdasarkan kartu pers saja, dia sudah roadshow. Apalagi ini saya bilang tadi, saya balik lagi. Ini menjelang Lebaran, kantor kepala desa, kantor camat, kantor kepala sekolah ini jadi sasaran mereka. Ya. Dan itu jelas pasti mereka belum memiliki kompetensi. Ya, baik Pak Syahrir, mungkin kita bisa kembali ke Bu Khairyah. Tadi Pak Syahrir juga tadi sebelumnya ada bilang mengenai kode etik wartawan sendiri. Mungkin Bu Khairyah bisa memberikan tips kepada jurnalis bagaimana dapat mengamalkan kode etik yang ada saat di lapangan nantinya. Ya, oke. Baik. Untuk mengamalkan kode etik jurnalistik itu kembali kepada diri sendiri ya. Setelah kita memahami 11 pasal yang ada di kode etik jurnalistik itu, coba diresapi benar-benar gitu setiap poin-poinnya itu, sehingga dalam menjalankan tugas jurnalistiknya itu dia tetap ingat gitu dengan kode etiknya itu. Tuh. Yang paling penting di sini adalah nurani ya, nurani yang digunakan dalam menjalankan tugas gitu, sehingga semua pekerjaan yang dilakukan oleh jurnalis itu memang benar-benar untuk kepentingan publik, itu bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang gitu, dengan niat untuk kepentingan publik ya. Artinya kalau kepentingan publik itu berarti kan juga untuk kepentingan semua orang gitu ya. Dengan menerapkan kode etik jurnalistik itu akan tercipta berita-berita yang memang baik ya untuk masyarakat, sesuai dengan fungsi media itu sebagai pemberi informasi, edukasi, hiburan, juga tanggung jawab sosial gitu. Jadi fungsi-fungsi media itu, fungsi-fungsi jurnalis itu bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga kesan media jurnalis gitu di masyarakat itu juga baik gitu. Selain dia bisa memberikan perannya gitu ya untuk sebagai kontrol sosial gitu di masyarakat, jurnalis ini juga bisa memberikan banyak kebaikan gitu. Jadi ingat saja perannya itu, bahwa peran jurnalis ini sangat mulia ya sebenarnya kalau benar-benar bisa dijalankan dengan menggunakan etika. Ya, baik, beralih kepada Pak Syahrir, mungkin bisa diberikan pesan kepada para jurnalis agar nanti dapat terhindar dari masalah di lapangan. Mungkin bisa singkat, jelas, dan padat, Pak Syahrir. Ya, artinya begini, kami selaku dari PWI, kami hanya memberi support. Tugas Anda adalah tugas mulia. Laksanakan tugas itu sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan kode etik jurnalistik. Sesuatu yang Anda berikan hari ini, besok atau lusa, itu merupakan menjadi tanggung jawab kita selaku masyarakat pers. Jadi bagi apa, semuanya lakukan, kritisi. Makanya hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas jurnalistik, saya pikir kami mensupport penuh, karena resiko dan tanggung jawab ini ada di badan Anda. Saya bilang resiko ini adalah ketika pemberitaan itu dianggap pihak satu atau pihak lain itu tidak sesuai. Yang kedua, resiko dalam menghadapi proses liputan-liputan di lapangan. Bagaimana mungkin kami kalau ada proses liputan demo harus terjun ke tengah lapangan, kemudian harus menjadi korban sasaran pihak-pihak tertentu, dan kami harus siap untuk itu. Kami hanya memberi support supaya teman-teman wartawan tetap laksanakan tugas, tetap memiliki kompetensi, nilai moral, dan nurani seperti disampaikan tadi, itu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari diri seorang wartawan. Tetap wartawan itu menjadi ratu dunia yang mampu memberikan sesuatu informasi yang baik bagi kita semua. Tanpa ada wartawan, bisa gelap dunia ini. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Syahrir, Ketua DKP PWI Sumatera Utara yang telah memberikan informasi kepada pemirsa dan juga
para wartawan, dan juga terima kasih kepada Bu Khairia Lubis selaku Kabid Divisi Diklat IJTI Sumatera Utara yang telah memberikan informasi juga kepada wartawan mengenai pelatihan-pelatihan dan juga kode etik. Selamat siang Ibu dan Bapak dan selamat kembali bertugas. Ya, selamat siang Bung Rafiq. Selamat siang. Nah, baik pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi.